Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan kesehatannya kita bisa dapat berkumpul di uh, presentasi kali ini. Tak lupa pula kita hadirkan salawat serta salam semoga telah tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, selamat datang kepada para narasumber. Kali ini perkenalkan nama saya Habib Nabil dengan NIM 22073051 selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan rekan saya bernama Gigi Bagus Serlambang dengan NIM 22073017. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai presentasi kali ini dengan mata kuliah kontrol elektronik sepeda motor dengan topik CDI atau kontrol elektronik sepeda motor. Slide selanjutnya lagi. Baik, pada halaman pertama di sini terdapat bab pendahuluan. Terdapat 3 poin penting. Yang pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari uh, materi ini. Latar belakang dari uh, topik pembahasan kami ini dalam menentukan proses pembakaran mesin bahan bakar. Bensin sangat bergantung kepada sistem pengapian. Kini sistem pengapian telah bergeser dari model mekanik platina menjadi model elektronik. Nah, banyaknya masyarakat awam yang telah mengartikan sistem pengapian elektronik ini sebagai CDI atau kapasitas discharge ignition. CDI atau kapasitor discharge ignition merupakan sistem pengapian elektronik yang sangat populer digunakan pada sepeda motor saat ini. Sistem pengapian CDI ini terbukti lebih menguntungkan dan lebih baik dibandingkan dari sistem pengapian konvensional atau yang menggunakan platina. Pada saat ini kami bermaksud untuk membahas tentang sistem CDI atau kapasitor discharge ignition yang merupakan salah satu jenis sistem pengapian pada kendaraan bermotor yang memanfaatkan arus pengosongan muatan DC atau discharge currents dari kondensor gunanya untuk mencatu daya kumparan pengapian atau ignition coil. Dengan adanya uh, materi ini, kami harapkan dapat memacu atau memotivasi kreativitas mahasiswa dalam bidang kelistrikan otomotif, terutama pada mata kuliah kita yaitu kontrol elektronik sepeda motor. Selanjutnya rumusan masalah. Pada materi ini kami hanya membahas 4 topik utama. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan CDI, kapasitas discharge ignition. Yang kedua yaitu apa saja bagian utama dari CDI. Yang ketiga bagaimana diagram seri perkabelan dan bagaimana jenis CDI. Selanjutnya tujuan penulisan dari materi ini. Poin pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan kapasitas discharge ignition. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan nama dan fungsi komponen utama yang terdapat pada kapasitas discharge ignition. Poin yang ketiga yaitu memahami. Mahasiswa mampu menjelaskan diagram atau seri perkabelan dan bagaimana sistem kapasitor discharge ignition berfungsi. Dan terakhir, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan jenis-jenis CDI atau kapasitas discharge ignition. Masuk kepada bab 2 yaitu pembahasan. Di sini uh, terdapat 4 poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu dimulai dari pengertian CDI, kapasitor discharge ignition. Yang kedua yaitu bagian utama dari CDI atau kapasitor discharge ignition. Yang ketiga, diagram atau seri perkabelan dan bagaimana sistem CDI bekerja. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis CDI atau kapasitas discharge ignition.
Masuk kepada poin pembahasan pertama, pengertian CDI atau kapasitor discharge ignition. CDI, seperti pada di gambar, merupakan sistem pengapian elektronik yang sangat populer digunakan pada motor saat ini. Karena uh, sistem ini bekerja dengan cara elektronik, sebagian besar komponennya merupakan komponen-komponen elektronik yang ditempatkan pada papan rangkaian tercetak atau print, printed circuit board atau PCB, lalu dibungkus dengan bahan khusus agar terlindungi dari kotoran, uap, cairan maupun panas. Uh, Banyaknya orang yang menyebut modul CDI ini atau CDI modul atau biasa disebut dengan kotak CDI atau CDI box atau CDI saja. Masuk kepada bagian-bagian utama dari CDI. Yang pertama di sini adalah baterai. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya baterai merupakan komponen pada sistem pengapian CDI yang berfungsi untuk menciptakan arus awal ketika kontak kendaraan diubah menjadi arus on. Uh, Arus pertama akan dialirkan ke kapasitor. Selanjutnya yaitu bagian utama dari CDI. Yang kedua, CDI unit. Nah, CDI unit ini seperti pada digambar merupakan komponen inti yang berisi rangkaian elektronik terdiri dari beberapa komponen biasanya yaitu kapasitor, generator pulsa, dan penguat pulsa serta saklar thyristor atau SCR, silicon controlled rectifier, dan seterusnya yaitu dioda. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu sekring. Nah, fungsi dari sekring ini adalah sebagai pengaman rangkaian listrik ketika terjadi konsleting listrik. Begitu pula pada sistem pengapian CDI ini, terutama pada CDI DC. Fuse berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan pada komponen-komponen kelistrikan lainnya ketika terjadinya konsleting atau terjadinya kelebihan arus listrik. Yang poin keempat, coil. Coil merupakan komponen yang berfungsi sebagai transformator yang menghasilkan tegangan tinggi untuk selanjutnya disalurkan ke busi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Gigi Bagus Serlambang. Kepada Gigi Bagus Serlambang, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan bagian-bagian utama dari CDI ini. Yang dimana bagian utama dari CDI yang kelima yaitu pick up coil atau pulser. Mana pick up coil atau pulser berfungsi untuk menghasilkan tegangan pulsa atau sinyal untuk mengontrol penguat tenaga atau pada sistem CDI DC dan pengontrol atau pemicu SCR. Selanjutnya bagian yang keenam yaitu spool magnet. Yang mana spool magnet atau alternator berfungsi untuk menghasilkan tegangan listrik yang nantinya digunakan sebagai pengisian arus. Untuk mensuplai kelistrikan pada rangkaian kelistrikan seperti lampu dan digunakan untuk mensuplai arus ke unit CDI. Ini digunakan untuk tipe sistem pengapian CDI AC. Selanjutnya itu eh, bagian yang ketujuh yaitu kunci kontak. Kunci kontak atau ignition switch berfungsi sebagai saklar. Eh, Pada sistem pengapian CDI DC, saat kunci kontak diputar pada posisi on, maka arus positif dari baterai akan dialirkan ke CDI unit. Sedangkan pada saat kunci kontak diputar ke posisi off, maka arus dari baterai akan diputus agar tidak disalurkan ke CDI unit. Sedangkan untuk sistem pengapian CDI AC, kunci kontak digunakan untuk menghubungkan arus listrik yang dihasilkan oleh alternator atau spool magnet menuju ke unit CDI. Sedangkan ketika kunci kontak diputar ke posisi off, maka arus yang dihasilkan oleh alternator akan disalurkan ke massa, sehingga unit CDI tidak mendapatkan arus. Selanjutnya, yang nomor 8 yaitu busi. Di mana busi atau spark ignition pada sistem pengapian berfungsi untuk memercikan bunga api. Yang nanti percikan bunga api yang dihasilkan ini digunakan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder untuk menghasilkan tekanan atau usaha. Selanjutnya yaitu wiring diagram CDI. Dapat kita lihat di sini
Dapat kita lihat di sini ada terdapat beberapa kabel dan masing-masing warna. Yang mana untuk warnanya sendiri untuk yang pertama hijau. Itu hijau kabel hijau itu sering dihubungkan ke ground atau terminal negatif baterai. Yang kedua, kabel merah biasanya dikaitkan dengan satu daya positif pada baterai. Yang ketiga, hitam. Kabel hitam umumnya digunakan untuk sambungan ground atau negatif juga. Kemudian yang keempat yaitu kabel kuning atau hitam, lebih biasanya sering di lebih banyak kuning, dapat menunjukkan sambungan ke koil pengapian. Sedangkan yang kelima itu kabel biru dan putih. Biasanya jadi kabel sinyal dari CDI dari unit CDI ke komponen yang lain. Selanjutnya itu cara kerja CDI. Yang pertama, saat kunci kontak diaktifkan, ignition key switch on, arus DC dari baterai masuk ke CDI box melalui kabel merah. Yang kedua itu pulsar atau trigger yaitu kabel biru mengirimkan sinyal waktu pengapian ke CDI. Yang ketiga, CDI mengatur waktu pengapian lalu mengirimkan arus tinggi ke ignition coil atau melalui kabel kuning. Yang keempat itu ignition coil, menaikkan tegangan menjadi sangat tinggi lalu mengirimkannya ke busi atau spark plug. Yang kelima itu percikan api di busi terjadi tepat pada waktu yang dibutuhkan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Selanjutnya yaitu jenis-jenis CDI. Yang pertama itu sistem pengapian CDI AC. Mana cara kerja sistem pengapian CDI AC ini? Pada saat magnet permanen atau dalam flywheel magnet berputar, maka akan dihasilkan arus listrik AC dalam bentuk induksi listrik dari source coil seperti terlihat pada gambar di bawah ini atau di gambar di atas. Arus ini akan diterima oleh CDI unit dengan tegangan sebesar 100 sampai 400 volt. Arus tersebut selanjutnya dirubah menjadi arus tengah gelombang atau menjadi arus searah oleh dioda. Kemudian disimpan dalam kondensor atau kapasitor dalam CDI unit. Selanjutnya itu jenis-jenis CDI yang kedua yaitu sistem pengapian CDI DC. Di mana cara kerja sistem pengapian CDI DC ini pada saat kunci kontak di on kan, maka arus akan mengalir dari baterai menuju saklar. Bila saklar on, bila saklar on, maka arus akan mengalir ke kumparan penguat arus dalam CDI yang meningkatkan tegangan dari baterai yaitu 12 volt DC menjadi 220 volt AC. Selanjutnya arus disearahkan melalui dioda dan kemudian dialirkan ke kondensor untuk disimpan sementara. Akibat putaran mesin, koil koil pulsa menghasilkan arus yang kemudian mengaktifkan SCR sehingga memicu kondensor atau kapasitor untuk mengalirkan arus ke kumparan primer koil pengapian. Pada saat terjadi pemutusan arus yang mengalir pada kumparan primer koil pengapian, maka timbul tegangan induksi pada kedua kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder, dan menghasilkan loncatan bunga api pada busi untuk melakukan pembakaran campuran bahan bakar dan udara. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada rekan saya Habib Nabil sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Gigi Bagus Rambang yang telah menyajikan materi kali ini. Mungkin telah berakhirnya penjelasan dari Gigi tadi, maka berakhir pula pembahasan kita kali ini terkait dengan sistem CDI. Saya selaku moderator, kalau ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.